Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi sholat dan puasa. Marilah kita amalkan agar senantiasa urusan dan rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Allah memerintahkan umatnya untuk bertakwa, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Salah satu bentuk ketakwaan adalah melakukan ibadah. Ibadah bentuknya pun beragam. Ada yang ritual, ada pula yang non-ritual. Sahabat yang beriman, ibadah ritual adalah sholat, zikir, puasa, haji, dan banyak lagi yang lainnya. Setiap ibadah punya tingkatan masing-masing. Ternyata ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sholat dan bukan puasa. Sholat dan puasa disukai Allah, tetapi ada ibadah lain yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi keduanya. Demikian itu sebagaimana dikisahkan dalam hasil dari dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pernah menanyakan langsung, amalan apa yang paling disukai Allah? Marilah kita ikuti penjelasan secara lengkap agar tidak sesat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali dijelaskan dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa lantas menanyakan sejumlah ibadah yang dilakukan, mana yang lebih Allah sukai, sholat atau zikir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa sholat itu hanya untuk Nabi Musa sendiri, karena sholat membuat seorang terpelihara dari perkara keji dan mungkar. Sementara zikir juga hanya untuk Nabi Musa sendiri, sebab zikir akan menenteramkan hati. Nabi Musa kemudian bertanya, apakah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa puasa hanya untuk Nabi Musa seorang diri, sebab puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsu. Nabi Musa masih penasaran dan bertanya, apa ibadah yang paling Allah sukai? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa ibadah yang paling Allah sukai adalah sedekah. Sebab saat seseorang membantu orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya Allah berada di samping orang tersebut. Dari kisah itu, ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir tidak menjamin akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pahalanya tinggi, sebab hanya untuk diri sendiri. Sementara sedekah adalah ibadah yang tidak hanya berpahala tinggi untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak pada orang lain. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah dapat membuat orang lain yang lagi membutuhkan bantuan sangat bahagia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka
dengan ibadah yang satu ini. Abdul Aziz bin Umair mengatakan, sholat mengantarkan separuh perjalanan menuju surga, sementara puasa mengantarkan seseorang di depan pintu surga, sementara sedekah membuat kita masuk ke dalam surga. Ulama besar mengingatkan tentang pentingnya ibadah sedekah, sebab seorang yang hanya fokus sholat, puasa, dan zikir yang hanya berguna untuk diri sendirinya belum bisa mencerminkan kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab sedekah adalah ibadah yang bisa menyempurnakan seluruh ibadah seseorang. Selain itu, sedekah juga bisa mendatangkan rezeki yang tidak terduga, termasuk urusan dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah adalah inti dari semua ibadah dalam Islam, sehingga jika Allah suka melihat orang-orang yang bersedekah, berinfak, dan berzakat karena multifungsinya ibadah tersebut. Dan siapa saja yang berlaku dermawan, maka Allah akan segera membalasnya melebihi dari kedermawanan seorang hamba. Itulah sebabnya orang-orang yang memiliki amaliyah berbagi, yaitu sedekah, infak, dan zakat, selalu mudah urusannya, barokah, dan berlimpah rizkinya. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal atau sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim yang berkecukupan. Secara kebahasaan, sedekah mempunyai arti memberikan sebagian harta atau makanan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Semoga dengan kisah dari Nabi Musa alaihissalam ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga dapat meningkatkan iman kita, menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Amin.